Di tengah pandemi COVID-19 yang kembali berkecamuk, rapor investasi dalam negeri terbilang cukup aman. Sepanjang semester 1 2021, realisasi investasi tembus 442,8 triliun rupiah, naik 10% secara tahunan. Jumlah ini setara 49,2% dari target investasi 2021 yang senilai 900 triliun rupiah. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri masih stabil meski menghadapi pandemi COVID-19. Bahlil memastikan investasi yang memberikan nilai tambah misalnya logam dasar, listrik, gas, hingga pertambangan seperti nikel. Hanya saja, Bahlil melihat pada kuartal 3 2021, tantangannya cukup besar, di mana lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri sehingga pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bursa Efek Indonesia memasukkan dua penghuni baru indeks LQ45 yang berlaku Agustus 2021 hingga Januari 2022. Saham Barito Pacific dan Timah masuk sebagai penghuni LQ45 yang baru. Sementara, dua saham lainnya, Bank BTPN Syariah dan Ciputra Development harus rela terdepak. Tak heran, dua saham yang terdepak ini mengalami tekanan jual yang cukup besar. Selain merombak susunan indeks LQ45, BI juga melakukan kocok ulang pada indeks IDX30, di mana saham Barito Pacific, Vale Indonesia, Mitra Keluarga dan Timah masuk menggantikan Bank BTPN Syariah, Indosemen Tunggal Prakasa, Media Nusantara Citra, dan Pakuwon Jati. Pandemi COVID-19 membuat banyak negara harus merogoh kocek dalam untuk mengatasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menaksir biaya penanganan pandemi COVID-19 global telah tembus 11 triliun dolar Amerika. Jumlah itu bukan main besarnya. Bila diukur dengan kurs 14.500 per dolar Amerika, nilai itu setara dengan 159.500 triliun rupiah. Anggaran besar ini dikeluarkan oleh seluruh negara di dunia karena pandemi COVID-19 menekan seluruh aspek baik sosial, ekonomi, kesehatan, bahkan mengancam jiwa. Tekanan yang begitu besar ini juga harus dimitigasi dengan biaya yang tidak cukup hanya sedikit. Besarnya anggaran penanganan dampak pandemi COVID-19 ini juga tercermin dari defisit fiskal yang meningkat di seluruh negara di dunia. Indonesia sendiri harus mengubah kebijakan agar defisit anggaran bisa dilebarkan dari yang selama ini ditetapkan undang-undang. Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil diramal masih akan melanjutkan rally. Keterbatasan produk CPO disinyalir menjadi penyebab lonjakan harga pada Selasa 27 Juli 2021. Harga CPO berada di level Rp4.384 Malaysia per ton atau melonjak 2,65% dibandingkan hari sebelumnya. Ini sekaligus menjadi posisi tertinggi sejak 18 Mei 2021. Dalam seminggu terakhir, harga naik 5,61% dan selama sebulan kebelakang meroket 25,04%. Persepsi atas keterbatasan produksi menjadi penyebab lonjakan harga CPO. Produksi CPO Malaysia pada 1 hingga 20 Juli diperkirakan turun 10,8% dibandingkan periode yang sama bulan sebelumnya. Tak hanya itu, kebijakan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat di Indonesia dan Malaysia diperkirakan mempengaruhi produksi CPO. Pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla baru saja melaporkan kinerja laba bersih kuartal 2 2021 sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15,84 triliun rupiah. Padahal pada periode yang sama tahun lalu Tesla membukukan laba bersih 104 juta dolar Amerika. Bahkan kinerja Tesla pada kuartal 2 2021 menjadi kinerja yang paling ciamik yang pernah dicatatkan Tesla. Pendapatan Tesla secara keseluruhan mencapai 10,21 miliar dolar Amerika Serikat, di mana hanya 354 juta dolar Amerika atau sekitar 3,5% berasal dari penjualan kredit regulasi. Tesla telah melaporkan pengiriman sekitar 201.250 kendaraan listrik dan produksi total 206.421 kendaraan selama kuartal yang berakhir 30 Juni 2021.